Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dari Inggris. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai tentang network programming. Network programming sendiri adalah dengan sebutan lain yaitu socket programming, merupakan proses untuk membuat aplikasi yang mampu untuk berkomunikasi berbasis client server. Java Socket Programming sendiri digunakan untuk komunikasi antar banyak aplikasi yang berjalan pada Java JRE yang berbeda. Ada dua hal yang penting yang harus diketahui. Yang pertama ada alamat IP dari server, dan yang kedua ada nomor port. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, selanjutnya kita akan melihat bagaimana aplikasi client server searah, di mana dia mengirim pesan dan server menerima, kemudian server menerima dan menampilkan ke monitor. Berikut adalah dua kelas menggunakan socket dan server socket. Kelas socket digunakan untuk berkomunikasi antar client dan server. Berikut beberapa metode penting pada kelas server socket, yaitu yang pertama ada public socket accept, yaitu memiliki balikan untuk memasukkan koneksi antar server dan client stabil. Yang kedua ada public synchronous port close, yaitu untuk memutuskan server socket. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba menjelaskan source code untuk menjalankan mengirim pesan, berupa mengirim pesan dari server ke client. Di sini saya telah membuat source code terlebih dahulu. Ini ada source code my server, my client. Kita akan mencoba menjalankannya dan serta menjelaskan sedikit tentang source code. Pada import Java, input output ini itu digunakan untuk menampilkan data ke pengguna, dan untuk import JavaNet itu digunakan dalam membuat satu komunikasi jaringan dalam sebuah program yang dibuat dengan bahasa program Java. Kemudian ada public class my server. Ini merupakan nama kelas yang kita buat, yaitu kelas my server. Dan di bawahnya terdapat public static void main string, yaitu fungsinya adalah untuk memulai program, atau inilah hal yang harus pertama dijalankan oleh program. Kemudian di bawahnya ada try. Ini berfungsi untuk memblok. Ini berfungsi untuk menempatkan kode-kode program Java yang memungkinkan terjadinya exception. Kemudian ada server socket. Server socketnya itu dilambangkan dengan S. Server socket 666. Ini adalah merupakan kode server socket. Socket S ini berfungsi untuk memanggil metode accept dari server socket class, metode yang kita buat. Data input stream. Ini merupakan kelas inputan dari program Java untuk menerima masukan dari user yang kemudian diikuti oleh variabel penampung seluruh input. Kemudian data input stream, data string. Ini berfungsi untuk membaca yang telah dikodekan untuk menggunakan port add UTP min 8 yang dimodifikasi string karakter didekode dari UTP dan dikembalikan sebagai string. Kemudian ada sistem out print, yaitu untuk mencetak pesan yang akan kita buat. Kemudian ada penutup close. Kita akan mencoba menjalankannya
digunakan melalui git bus. Klik kanan untuk selanjutnya git bus bar. Selanjutnya adalah teman-teman, untuk compile yang ini kita akan tutup sebentar, kemudian kita lanjut pada program myClan. Oke. Sama halnya seperti pada MyServer tadi. Import Java.io atau input output ini berfungsi untuk menampilkan data ke pengguna. Import JavaNet digunakan untuk membuat suatu komunikasi jaringan dalam sebuah program yang dibuat dengan bahasa program Java. Public class myClan berguna untuk memberikan nama kelas dari suatu codingan. Public static void main yaitu metode utama untuk menjalankan program. Kemudian ada try, itu digunakan untuk menempatkan kode program. Kemudian ada socket, ini adalah bentuk socket. Kemudian ada data output stream, dot write UTP, ini berfungsi untuk menampilkan tulisan hello pada server. Dan dot close itu berfungsi untuk mengosongkan aliran keluaran dan memaksa semua byte keluar yang di buffer untuk ditulis. Kemudian ada dot close untuk keluar dari sistem lain yang telah dijalankan sebelumnya. Dan close ini berfungsi untuk menutup program yang kita buat. Oke, sini kita akan mencoba menjalankannya. Caranya kita sama seperti dijalankan pada myClan server tadi. Kita akan melihat program yang sebelumnya kita buat atau compiler. Di sini telah terdapat kesan yang kita buat pada kalian tersebut, yaitu berdasarkan ini adalah bentuk untuk mengirim pesan antara server dengan client. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara mengetahui nama laptop kita dengan menggunakan perintah ini. Codingannya akan saya jelaskan. Source code getnya, yaitu pada import JavaNet merupakan perintah perlindungan program Java berisi kelas yang memperbolehkan program berkomunikasi melalui jaringan. Dan kemudian ada public class getName, ini merupakan penamaan untuk kelas
pertama-tama akan memberikan nilai awal mul kepada variabel host. Kemudian host diberikan nilai dengan fungsi init address. Selanjutnya ada host init address get localhost. Sistem out print nama komputer Anda, maka akan memunculkan nama komputer kita. Di sini kita akan mencoba menjalankannya. Seperti biasa, kita pilih get class here. Kemudian kita coba dengan Java. Nama file harus sesuai dengan nama pada kelas yang kita buat. Huruf besar dan huruf kecilnya di sini sangat mempengaruhi terhadap jaringan teman-teman. Kita coba menjalankannya. Coba lihatnya. Terdapat nama komputer Anda adalah desktop MO32 ini FU. Selanjutnya ada IP name. Bagaimana cara mengetahui IP, nama IP pada laptop teman-teman? Di sini saya akan menjelaskan sedikit program. JavaNet merupakan perintah program Java berisi kelas yang memperbolehkan program berkomunikasi melalui jaringan. Yang kedua ada public class name. Ini adalah merupakan nama kelas program yang kita buat. Selanjutnya itu ada public subject main string, ada if, ada system out print pemakaian Java. Ini adalah bentuk output yang akan dikeluarkan oleh program desktop Anda. Kemudian ada sistem exit tentang keluar. Kita akan mencoba menjalankan program ini, yaitu bagaimana cara untuk mengetahui nama IP pada nama IP atau number port pada laptop teman-teman ya. Oke, kita saja Java. Pemakaian Java name di sini masih belum lengkap, maka programnya masih menampilkan IP address masih kosong. Oke teman-teman, caranya Java kemudian masukkan IP address teman-teman, itu untuk melihat nomor IP teman-teman. Caranya teman-teman klik penyimpanan C, kemudian Windows, kemudian cari sistem 32, kemudian ada drive, kemudian teks link host untuk melihat nomor IP pada laptop teman-teman. Oke, di sini nomor laptop saya atau nomor IP
pada laptop saya ini adalah 127.0.0 dan titik 1. Kita akan mencoba menjalankan pada cemen. Jadi 127.0.0.1. Oke, di sini dia akan memberikan alamat sama saya. Sini saya contohkan untuk mengetahui alamat IP pada Google. Oke, Java internet kali enter. Oke, di sini dia akan memberikan DNS Google. Teman-teman, mungkin pada video penjelasan mengenai network programming ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Bila ada kekurangan jelasan dari video ini, teman-teman dapat melihat penjelasan pada blog yang akan saya share di